Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik berupa observer atau pengamat, coach, dan coaching. Dengan saya sendiri, Novalinda Stiani dari SD Negeri Sawojajar 01. Saya Riko Junaidi Pramana Putra dari SDN Kemurang Wetan 04. Saya Dewi Hindayati dari SLB Negeri Brebes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar nih Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu Linda. Oke. Ini ya, hari ini kita akan mengadakan observasi nih Bu. Jadi sebagai awalan kita harus melihat dulu rubriknya berupa apa saja yang akan dilihat, dan saya selaku observer akan melihat dan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur data, kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan kepada coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana cara coach tapi dari si coaching. Kemudian menyesuaikan juga dengan prinsip coaching nanti. Apa saja prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, nanti dilihat, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Baik, sebelum ini saya akan tanya beberapa pertanyaan. Pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bu Linda, untuk potensi yang saya ingin kembangkan, yang pertama yaitu presensi itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang pertama yang saya akan lakukan. Kemudian setelah itu kompetensi bagian apa yang ingin Ibu fokuskan dalam atau Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam cara spesifik ya, yang nanti akan diobservasi, yaitu ya tadi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Oke. Kemudian yang ketiga ya Bu, indikator apa yang Ibu harapkan untuk keberhasilan dalam coaching kali ini Bu? Saya ingin di dalam coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang, ataupun kita nanti menemukan permasalahan-permasalahan, langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, baik Bu. Sementara perobservasinya cukup saja. Demikian yang saya tadi tanyakan dalam kegiatan perobservasi ini Bu. Silakan Ibu lakukan coaching terhadap coaching. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya Pak Riko? Alhamdulillah Bu Dewi, baik Bu Dewi. Ya, ini untuk pertemuan pada hari ini yang mau kita sampaikan atau ceritakan itu Pak Riko. Ya Bu Dewi, mohon waktunya Bu Dewi untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Dewi. Apa nih yang mau disampaikan dulu? Saya mau bercerita permasalahan saya terkait dengan keberangkatan saya yang sering terlambat, Bu. Kemudian teman-teman pun banyak yang terlambat, Bu. Harapan kita untuk ngobrol-ngobrol ini ya Pak Riko, ini harapannya Pak Riko itu seperti apa? Harapannya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu Dewi. Ya Pak Riko, emangnya kenapa itu Pak Riko nanti masalah tentang keterlambatan ya Pak Riko? Ini yang Pak Riko ketahui itu seperti apa Pak? Ya, hampir dalam 1 minggu itu saya terlambat sekitar 4 hari, Bu Dewi.
Mengapa Pak Riko? Itu karena saya kebawa teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, di kantor itu kedatangannya banyak yang terlambat seperti itu. Makanya ini menjadikan permasalahan karena kan saya sebagai guru dari kayak gitu. Kira-kira seperti apa yang akan nanti Pak Riko, metode yang akan diterapkan setelah tadi Pak Riko terlambat itu untuk kelanjutannya itu bagaimana? Saya akan memperbaikinya dengan metode dengan menggunakan HP untuk alarmnya gede. Mungkin seperti itu, dan nanti saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah pada saat rapat dewan guru. Saya akan menyampaikan terkait dengan permasalahan saya. Tadi akan apa sih untuk alarm ya Pak Riko ya tadi. Nah itu Pak Riko seberapa jauh metode tadi yang akan diterapkan Pak Riko dengan metode tadi alarm itu keberhasilannya kira-kira berapa persen? Kira-kira 80-90% Bu Dewi. Nah, itu kan mengingatkan saya ya Bu Dewi ya, di HP biasanya kan berbunyi, jadi nanti saya lebih tahu lah untuk waktu yang memang harus saya lakukan agar tidak terlambat seperti itu. Nah, tadi berarti itu rencana Pak Riko ya, rencana Pak Riko yang akan apa sih untuk alarm biar tidak terlambat lagi, dan optimis Pak Riko nanti 90%, bahkan nanti biar 100% ya Pak Riko ya. Ya nanti aja. Ini tadi yang membantu Pak Riko itu di dalam pelaksanaan untuk alarm tersebut yang membantu siapa Pak Riko? Saya nanti akan meminta bantuan kepada istri saya. Kalau alarmnya berbunyi, kalau saya masih santai-santai, ya untuk mengingatkan saya Bu Dewi agar tidak terlambat Bu Dewi, seperti itu. Kerjasama ya Pak Kerjasama ya, dengan sama istri Bu Dewi. Ya, betul untuk kebaikan bersama juga ya Pak ya. Kira-kira tadi Pak Riko sudah berencana seperti itu, mulai kapan Pak Riko? Mungkin tidak terlambat lagi ya, ini kan kapan itu Pak Riko mau dilaksanakan? Mungkin saya melaksanakan minggu besok ya Bu Dewi ya, karena kan ini sudah menjadi pikiran saya. Saya agak malu karena saya seorang guru tapi jadi terlambat Bu Dewi, seperti itu. Besok lah mungkin saya mulai Bu. Mudah-mudahan itu bisa berhasil apa ya, karena kita menjadi contoh ya, menjadi contoh pada anak didik kita biar kita itu tidak terlambat ya. Sangat bagus sekali idenya untuk memotivasi diri kita sendiri ya Pak Riko ya. Terus tadi sudah untuk metode Pak Riko untuk alarmnya, kerjasama dengan istri, komitmennya itu apa Pak Riko? Saya akan berkomitmen di dalam diri saya Bu, terkait dengan kedisiplinan agar ke depan saya bisa menjadikan contoh buat anak didik saya Bu. Tentu sekali ya Pak Riko ya, untuk rencana Pak Riko untuk kelanjutannya. Untuk tadi sudah ada apa sih dukungan dari istri ya Pak ya? Apakah ada dukungan dari yang lain gitu Pak Riko, untuk barangkali istri juga lupa ada dukungan dari yang lain ya? Dukungannya juga mungkin dengan kita menyampaikan di dalam rapat dewan guru, mungkin teman juga teman sejawat gitu ya, dan kepala sekolah. Apabila nanti datang terlambat lagi kan nanti akan ditegur kepala sekolah untuk memberikan motivasi lagi seperti itu. Berarti mengingatkan ya Pak ya, yang mengingatkan biar Pak Riko itu tidak terlambat lagi. Betul. Jadi dari Pak Riko tadi sudah disampaikan hal-hal yang terbaik untuk kedepannya.
bagaimana nih tadi kita ngobrol-ngobrol ya tentang Pak Riko sudah menerangkan permasalahannya sering terlambat ya, dan usahanya itu udah mau apa sih alarm ya Pak setidaknya, dan kerjasama dengan istri. Ini apa bagaimana perasaan setelah kita ngobrol-ngobrol ini Pak Riko? Alhamdulillah ya Bu Dewi ya, tadi berbincang-bincang ngobrol dengan Bu Dewi, permasalahan yang saya alami ini atau hadapi dapat berkurang dari pikiran saya. Alhamdulillah Bu Dewi. Sedikit lega ya Pak Riko ya. Bu Dewi. Ya, ini barangkali ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak Riko untuk kaitannya tadi sudah satu permasalahan, apakah ada lagi yang akan disampaikan? Tidak ada Bu Dewi, cukup. Terima kasih atas perbincangan atau obrolan pada kesempatan kali ini Bu Dewi. Sangat membantu saya Bu Dewi untuk memotivasi saya. Saya juga senang mendengarkan dari permasalahan Pak Riko. Ya, mudah-mudahan kita harapkan semoga kita bisa sering-sering ya Pak Riko ya, segala permasalahan ya, namanya manusia tetap ada permasalahan. Kalau kita sering berbagi mending kita sedikit lega nih Pak Riko ya. Ya mungkin ini yang kita sampaikan dulu pada hari ini untuk dari permasalahan Pak Riko, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin ya Bu Dewi. Ya, mungkin ini dulu nih Pak Riko nih, saya pamit dulu untuk perbincangan kali ini. Kita lanjut nanti kalau ada waktu. Terima kasih Pak Riko. Terima kasih Bu Dewi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam. Ibu Dewi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Riko ya. Dan sudah Bu, alhamdulillah. Bagaimana apa saja yang sudah dikembangkan, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi dengan Pak Riko Bu Dewi? Ya Bu, tadi sudah melakukan coaching ya. Saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur kita Bu. Jadi tadi sesuai dengan alur kita tadi terdapat adanya tujuan identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab di semua yang tadi di dalam coaching sudah saya sampaikan tadi bersama dengan Pak Riko. Oke, bagus. Berhasil ya sejauh ini ya. Memang tadi saya juga amati proses tersebut sudah berjalan dengan sangat baik, kemudian sesuai dengan alur kita yang Bu Dewi tadi jelaskan. Kemudian Ibu juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga si coach dapat menemukan solusi dari masalah yang coach hadapi. Dan tadi sesuai dengan prinsip coaching juga Bu. Baik, pertanyaan berikutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, kemudian hari barangkali akan melakukan coaching lagi, mungkin apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Dan tadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan mudah-mudahan kedepannya sih Bu yang saya dapat menggali dari peliharaan data, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan dengan Pak Riko. Berarti cukup berhasil Ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi saat melakukan coaching berikutnya. Baik Ibu, saya akhiri pasca observasi kali ini. Selamat siang Bu Dewi, saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Riko, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Indah. Bu Linda, sebelum melakukan coaching, saya sebagai awalan akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu Linda. Pertama akan saya tanya tentang diskusi dalam coaching kali ini, rubrik penilaiannya. Kemudian Ibu Linda nanti akan melakukan coaching bersama coach. Ya. Kemudian saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik tadi, sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Ibu Linda memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana cara coach merespon atau menanggapi pertanyaan berbobot dari Ibu Linda. Prinsip-prinsip
eh, coaching tadi ada beberapa, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama dalam observasi ini, kompetensi coaching apa sih yang akan Dinda kembangkan? Baik, pada coaching kali ini saya pasti akan kehadiran penuh MIPA, presensi saya, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, sangat baik sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, kompetensi yang spesifik yang akan Ibu lakukan atau kembangkan dalam observasi kali ini apa? Barangkali tadi masih sama, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Selanjutnya, indikator apa sih yang diingat Ibu Dinda dalam proses coaching kali ini? Tentunya saya pada coaching kali ini, indikator yang ingin saya capai yaitu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang saya hadapi, Pak Riko. Terima kasih Bu Dinda, cukup pertanyaan praobservasi dari saya. Semoga nanti proses coaching ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Riko. Bu Dinda. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Bagaimana kabarnya Bu Linda juga? Alhamdulillah saya bahagia, sehat sekali. Ini pada kesempatan kali ini Bu Dewi, kita mau ngobrol-ngobrol ya Bu Dewi ya. Barangkali dari obrolan kita kali ini, sharing kita kali ini, apa yang ingin Bu Dewi harapkan dari pembicaraan kali ini, atau coaching kali ini Bu? Ya Bu, terima kasih atas waktunya untuk kesempatan coaching kali ini Bu. Yang saya harapkan pada pembicaraan kali ini akan ada hasil atau bersolusi dari permasalahan yang saya alami. Kalau boleh tahu nih, permasalahan apa sih yang sedang Bu Dewi hadapi? Kebetulan saya kan punya anak berkebutuhan khusus Bu. Saya itu permasalahannya ya kalau sudah mengajar itu capek. Sebenarnya kenapa capek Bu Dewi? Itu kan kalau kita memang untuk setiap pembelajaran di dalam kelas itu kan ada berbagai macam karakter anak yang jadi ada yang dikasih permainan, ada yang untuk bisa untuk pembelajaran, itu kan masing-masing diberi tugasnya. Tapi setelah permainan itu sudah selesai Bu, itu anak-anak itu padahal sudah dikasih tahu itu nanti kalau sudah untuk mainan itu dikembalikan lagi di tempatnya, tapi ya setiap hari seperti itu terus Bu. Jadi saya agak capek gitu Bu. Oh iya, idealnya kan kalau habis mainan langsung dikembalikan ke tempatnya ya Bu, sehingga tidak muncul masalah-masalah baru ya Bu ya. Jadi kalau mau dipakai nggak bisa ya Bu ya, harus mencari-cari dulu, itu timbul masalah baru. Nah ini Bu, kita ngobrol ini harapannya kan ada solusi ya Bu ya. Kira-kira metode apa yang ingin Ibu gunakan agar anak-anak itu bisa tertib dan mengikuti aturan-aturan yang Bu Dewi adakan di kelas? Metode apa saja yang mau Bu Dewi gunakan? Kalau saya sih pikiran saya pengennya itu ya biar anak-anak itu untuk setelah permainan itu dikembalikan ke tempat, biar dia mengerti. Kita adakan itu apa sih peraturan kelas, biar dia tahu yang namanya peraturan untuk anak-anak. Jadi kita bikinlah peraturan kalau sudah untuk permainan dikembalikan lagi di tempatnya. Yang disepakati ya Bu, atau kesepakatan kelas ya Bu. Kalau sekedar peraturan saja rasanya kurang ya Bu. Kalau kesepakatan kan disepakati bersama-sama di dalam kelas nih Bu. Nah, seberapa berhasil kalau misalnya peraturan atau kesepakatan kelas itu dilakukan di kelas, rencana Bu Dewi ini kira-kira ratingnya itu berapa persen ya Bu keberhasilannya? Kalau saya karena melihat anak-anak yang kita akui ya Bu, yang harus khusus untuk pendampingannya, kalau yang sudah bisa kan akan membantu anak-anak tersebut yang katakanlah yang autis.
Kalau saya optimisnya ya kalau 50% aja sudah alhamdulillah. Iya, cukup ya Bu, luar biasa itu kesadaran anak yang berkebutuhan khusus bisa meletakkan barang di tempatnya lagi kan itu juga sudah luar biasa prestasi tersendiri untuk anak-anak tersebut. Apalagi berarti Bu Dewi mengajar di satu kelas beragam kebutuhan ya Bu ya, tidak hanya satu ya Bu. Satu hambatan tapi karakter Programnya berbeda-beda. Oke. Apalagi itu berarti menyatukan background anak-anak ini yang kebutuhannya saja berbeda-beda, saya rasa itu juga sudah cukup sulit. Nah ini rating 50% itu luar biasa Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil kesepakatan kelas yang Ibu Dewi bicarakan tadi Ibu. Nah dalam keterlaksanaannya ini kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Dewi dalam kesepakatan kelas atau peraturan kelas tadi? Iya. Untuk rencana saya untuk membuat kesepakatan kelas itu ya memang kita yang utama adalah kepala sekolah di mana dia itu sudah berkecimpung tahun-tahun yang dia tahu namanya anak-anak tersebut ya, utama kepala sekolah dan juga bukan sejawat ya, kita kan sering sharing nih sama teman-teman, jadi kan nanti ada masukan-masukan dari teman-teman juga, dan yang utama lagi itu orang tua. Karena kalau anak-anak itu tidak didampingi orang tua, ya kita ngomong sama anak itu belum tentu dia tahu. Jadi kita juga melibatkan kepada orang tua. Orang tua. Kalau di sekolah sudah menerapkan, harapannya di rumah juga bisa menerapkan ya Bu. Kalau di sekolah saja menerapkan, kemudian di rumahnya tidak menerapkan, kan rasanya percuma Ibu. Jadi peran orang tua juga sangat penting Ibu ya. Nah ini kapan nih Bu Dewi akan melaksanakan rencana yang Bu Dewi paparkan tadi? Ya tadi ya karena kita sudah rasa capek ya pengennya secepatnya biar untuk kesepakatan itu bisa dijalankan, biarnya kita enak lah, agak lumayan bisa untuk kita terapkan kepada anak-anak dan anak-anak sendiri biar mengerti. Oke. Nah komitmen seperti apa saja nih yang ingin Bu Dewi lakukan agar rencana yang Bu Dewi paparkan tadi itu dapat berhasil tidak hanya di awal saja, tapi bisa terlaksana dalam jangka waktu yang lama Bu. Betul Bu. Nah, kita sudah ada kesepakatan kelas ya tentunya kita harus komitmen apa yang tadi disepakati ya tadi diantaranya kan untuk kesepakatan kelas itu kan setelah menggunakan permainan itu dikembalikan pada tempatnya, dan itu kedua kebersihan. Jadi kalau kita mau pembelajaran itu kan sudah permainan rapi nih gitu kan, bisa dikembalikan di tempatnya. Jadi untuk pembelajaran juga sudah enak dipandang. Jadi saling menghargai hasil dari kesepakatan tersebut. Dan tidak menghambat kegiatan berikutnya ya Bu ya. Belum mau dipakai ternyata berkeceran, harus punya waktu luang lagi untuk mencari. Tidak hanya waktu sih Bu, tapi juga tenaga ya Bu ya. Karena permainannya itu bersusun ya Bu, sudah bisa acak nih. Satu paket Bu udah. Jadi kalau belajar ini urutan berikut nih, terus urutan ketiga nggak ada, dilempar lagi di kelas-kelas itu kan jadi menghambat, harus mencari-cari kan permainan dilempar-lempar ke sana ke sini. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi rencananya untuk membuat peraturan atau kesepakatan kelas bersama dengan dibantu oleh tadi kepala sekolah, sejawat, orang tua dan siswa itu sendiri ya Bu, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar Ibu. Oke. Bagaimana nih perasaannya Bu Dewi setelah bercerita dengan saya? Apakah sudah lebih baik? Ya alhamdulillah lega Bu, jadi senang karena kadang kalau kita nggak curhat kan rasanya beban juga ya Bu, walaupun intinya ya anak-anak berkebutuhan khusus ya kita dampingi, sudah disepakati ya namanya anak-anak itu perlu memang tadi kolaborasi dengan orang tua. Iya, semoga apa yang sudah disampaikan, sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan konsisten ya Bu, berjalan lama tidak hanya di awal saja. Baik, itu saja. Kira-kira Bu Dewi ada nggak yang ingin disampaikan selain permasalahan tadi? Untuk permasalahan mungkin kali ini itu dulu mudah-mudahan bisa sharing lagi untuk permasalahan yang saya hadapi. Baik, saya senang juga mendengarkan tadi cerita dari Bu Dewi, pengalaman baru buat saya juga bagaimana mengelola kelas yang berkebutuhan khusus ya Bu, karena luar biasa saya yang anak-anaknya normal sedia kala saja menguras
tenaga dan waktu yang lebih gitu, apalagi Ibu. Semoga apa yang sudah berjalan dengan baik dapat berjalan dengan baik, dan yang ingin direncanakan oleh Bu Dewi juga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Terima kasih Bu Linda atas waktunya. Bu Linda juga sudah mengetahui apa anak kebutuhan khusus itu, dan sharing kita nanti lanjut dan Bu Linda tidak bosan. Oke, sama-sama ya Bu Dewi. Saya pamit dulu aja ya Bu. Ya, Bu Linda, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Bu Linda, tadi sudah melakukan coaching? Iya, alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan lancar Pak kegiatan coaching tadi Pak. Rasanya bagaimana perasaan? Senang karena saya dapat si coach bisa sharing pengalaman, sharing permasalahan terhadap saya lewat coaching ini. Kira-kira sudah sesuai dengan harapan Ibu Linda dengan pertanyaan yang Ibu Linda sampaikan tadi dalam proses coaching? Sesuai dengan harapan saya sih Pak, tadi saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, saya menyampaikan tujuan, saya menyampaikan identifikasi masalah, kemudian saya juga memancing coach untuk membuat rencana aksi tersebut dan tanggung jawabnya, sehingga si coach juga dapat menggali, saya dapat menggali si coach ini untuk menceritakan dari masalah-masalah yang coach hadapi Pak. Bagus sekali ya Bu Linda. Kemudian dalam proses coaching tadi, kompetensi apa sih yang perlu Ibu Linda kembangkan atau tingkatkan? Mungkin meskipun tadi saya sudah sesuai dengan alur tirta, tapi saya ingin memahami lebih jauh lagi prinsip coaching itu sendiri dan alur tirta, sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi ketika kegiatan coaching berikutnya Pak. Jadi saya ingin mendalami lagi Pak agar lebih jauh lebih paham. Bagus sekali ya Bu Linda ya, dan menarik. Tadi Bu Linda sudah Ibu Linda sudah tadi melakukan coaching bersama coach ya. Harapannya juga sesuai yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Ibu Linda dan di depan bisa lebih baik lagi. Amin, terima kasih Pak Riko. Mungkin kiranya cukup itu saja Bu Linda ya. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Pak Riko. Assalamualaikum Pak Riko. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya Pak Riko? Alhamdulillah Bu Dewi, baik Bu Dewi. Ceria sekali, semangat sekali Bu Pak Riko Dewi. pada hari ini. Terima kasih Bu Dewi. Ini mau melakukan coaching ya Pak ya? Betul Bu Dewi. Dengan Bu Linda ya. Nah, ini sebelum melakukan coaching ya Pak, sebagai awal saya sebagai observer saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya Pak. Penilaiannya pada hari ini. Baik, pada coaching kali ini antara coach dan coach Pak ya. Nanti saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana menanggapi ataupun merespon dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jangan lupa itu nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Baik Bu Dewi, terima kasih. Dalam hal ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, berkoordinasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang nanti di dalam observasi tersebut? Saya akan mengembangkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa membantu menemukan solusi permasalahan dari coach tersebut. Kemudian yang terakhir nih Pak, untuk indikator yang bagaimana ya, indikator
indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Pak Riko dalam proses coaching kali ini? Sebagai indikatornya Bu Dewi, coach dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, demikian ya Pak ya, untuk observasi observasi kali ini, untuk silakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coaching nanti. Terima kasih atas observasi ini Pak. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak Riko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak Riko. Pak Riko apa kabar? Alhamdulillah. Kami juga Bu Linda. Gimana nih? Ada perlu apa nih? Iya, ini coaching kali ini saya harapannya adalah bisa Pak Riko, ada masalah yang saya hadapi dan saya bisa menemukan solusi dari masalah itu tadi Pak Riko. Oh, gitu ya Bu Linda ya. Memangnya kenapa Bu Linda? Ada masalah apa sih? Biasa Pak Riko, yang guru kelas kan masalahnya nggak jauh-jauh dari kelas ya Pak. Ceritanya ada salah satu siswa saya yang kalau di kelas itu malas Pak, jadi tidak antusias dalam belajarnya. Padahal di jam-jam lain itu anak ini semangat, tapi ada jam-jam tertentu yang kok anak ini tidur terus, di meja terus, tidak ada rasa semangat dalam belajar gitu Pak Riko. Berarti di kelas itu ada berapa anak? Di kelas itu ada 32 anak Pak. Ini yang bermasalah yang menunggu pikiran dari Ada satu anak sih sebetulnya Pak, iya, dan sudah saya amati dan saya mencoba untuk mendekati sebetulnya Pak Riko. Jadi saat saya mendekati awalnya anak ini nggak jujur, kenapa? Begitu ditanya tidak apa-apa terus Pak jawabannya. Tapi kemudian saya gali, saya cari tahu tentang masalah saya sendiri kepada anak, harapannya dari masalah yang saya hadapi, saya bercerita tentang masalah saya, harapannya anak tersebut juga sama menceritakan masalahnya Pak. Dan ternyata saya dapatkan informasi dari anak ini, si anak ini sama sekali nggak bisa matematika Pak. Bahkan dari dasarnya saja tidak bisa, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu sama sekali tidak bisa dari awalnya Pak. Kemudian saya juga bilang sama guru kelas yang lama, dan ternyata benar-benar anak ini memiliki keterlambatan dalam hal begitu. Baik Bu Linda, tadi Bu Linda sudah menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian tadi pun saya sudah mendengarkan Bu Linda sudah mengamati kenapa anak tersebut seperti itu. Nah sekarang nih saya ingin tahu kira-kira ada nggak langkah atau metode yang akan Ibu Linda terapkan? Sebetulnya sih beberapa kali saya mencoba untuk melakukan pembelajaran yang harapannya bisa memancing anak tersebut itu belajar aktif dengan temannya, dan ada sih yang berhasil Pak, yaitu dengan cara permainan Pak, kesan berangkai itu Pak, ini si anak kayaknya tertarik ya Bu ya, jadi saat permainan tersebut anak ini antusias gitu Pak, ikut terlibat di dalamnya. Tetapi saat ada kuis di depannya itu sudah mulai loyo lagi, jadi ada kuisnya lagi, jadi anak ini merasa kurang tertarik itu karena ada itunya Pak. Jadi metode yang ingin saya terapkan ya ingin memberikan pendampingan secara penuh kepada si anak ini. Mungkin pulang sekolah saya akan memberikan tambahan pembelajaran dari awal Pak. Jadi pelajaran yang dulu sekali dari awal berhitung akan saya berikan dan arahkan agar setidaknya Pak, dasarnya sudah bisa dulu. Gimana caranya saya ngajar kelas ini dasarnya aja nggak bisa kan, anak ini susah. Baik, Ibu Linda berarti akan menggunakan metode pendampingan secara penuh dan ini Pak melakukan beberapa inovasi pembelajaran mungkin ya Pak ya, biar anak ini bisa semangat. Ada lagi Bu Linda kira-kira? Ya itu tadi inovasi pembelajaran. Nah kemudian dari metode tersebut menurut Ibu Linda nih, tingkat keberhasilannya kalau di rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa?
Mungkin 8 mungkin ya Pak, 8 atau 9. Mungkin kalau saat ini kondisi anak ini 2, nilainya mungkin 2 ya Pak, ratingnya di 2, rasa semangatnya, tetapi dengan beragam inovasi pembelajaran atau model pembelajaran yang lebih menyenangkan, harapan saya si anak paling tidak antusias dulu Pak, meskipun belum mampu seutuhnya menyerap informasi yang saya sampaikan, karena pasti harus pendampingan juga, jadi ada 2 treatment ya Pak ya. Jadi setidaknya itu, ini 8 atau 9 lah, optimis ya Pak ya. Optimis Iya. dong. Kemudian Ibu, kira-kira metode itu kapan akan dilaksanakan Bu Linda? Mungkin dalam minggu ini akan saya terapkan model pembelajaran yang bervariatif. Kalau pendampingannya mulai besok barangkali saya akan melakukan pendampingan penuh Pak kepada si anak. Untuk pendampingan penuh mulai besok dan dengan inovasi pembelajaran tadi kemungkinan 1 minggu Di dalam minggu kira-kira ya. ini. Itu kan harus merancang dulu ya, Iya, kira-kira ini betul, Pak. tujuannya bagaimana seperti itu. Gitu. Kemudian dalam penggunaan metode untuk pendampingan penuh kepada si anak, apa sih dukungan yang perlu agar keberhasilan metode tersebut bisa tercapai? Banyak sekali sebetulnya Pak untuk mendukung keberhasilan rencana yang saya sebutkan tadi ya. Pasti yang pertama adalah kepala sekolah Pak. Kepala sekolah dalam arti saya harus mendapat izin untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Kan untuk melakukan model dan inovasi pembelajaran kan pasti butuh satgas juga ya Pak ya. Jadi kepala sekolah saya pegang utuh gitu supaya bisa mendukung saya dalam terlaksananya kegiatan ini. Kemudian guru lain, guru kelas lain atau rekan sejawat Pak, ini sudah saya ingin melibatkan guru rekan sejawat untuk membantu saya terlaksananya kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, orang tua juga saya ingin melibatkan agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, menyenangkan sesuai dengan harapan bersama Pak. Kemudian juga yang terakhir ada teman-temannya Pak. Jadi saya ingin melibatkan anak-anak, rekan sejawatnya anak, siswa-siswa untuk memberikan dukungan kepada anak yang kurang motivasi belajarnya ini Pak, agar memberikan inilah semangat lagi gitu. Dan yang pastinya semangat saya Pak. Jelas dong kan sebagai guru kelasnya ya kan, sebagai contoh juga, sebagai motivator buat anak didik Bu Linda juga ya. Kemudian komitmen apa sih Pak Bu Linda? Pastinya saya berusaha untuk konsisten ya Pak ya, konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan. Harapannya adalah tidak hanya di awal saja saya bisa menerapkannya, tetapi berkembang terus. Saya tidak lelah untuk selalu belajar untuk berinovasi. Baik Bu Linda, mungkin ini sudah banyak lebar kita ngobrol ya Bu ya. Apa sih perasaan Bu Linda setelah kita coaching hari ini, ngobrol, bicara tadi yang kita lakukan bersama? Alhamdulillah ya Pak ya, setelah melakukan coaching ini saya sedikit lega Pak. Kalau tadi sebelum kita sharing kayaknya aduh ini gimana ya, iya pasti kayak beban gitu, tapi dengan ngobrol kan Pak Riko memberikan motivasi saya kepada saya juga, penguatan kepada saya, jadi saya semangat dalam melakukan ini Pak, rencana ini Pak. Ya, terus jaga konsistensi dari semangat Bu Linda ya. Betul Pak Riko, terima kasih. Nantinya dalam proses permasalahan Bu Linda ini tentunya ini buat pembelajaran saya juga, dan nanti pun kalau ada teman-teman yang memang menemukan permasalahan yang sama dengan Bu Linda, nanti kita juga akan sharing bersama seperti itu Bu Linda. Dan nanti saya tuh buka perbaiknya lagi ya, nanti besok atau nanti minggu depan dalam metode yang akan diterapkan. Jangan lupa nanti juga share ke saya baik, nanti kita belajar bersama. Betul. Gitu aja Bu Linda ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya karena mungkin perbincangan kita terbatas ya. Nanti kita sharing bersama. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Pak Riko. Iya Bu Linda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Riko tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak Riko ya? Iya Bu Dewi. Ya, Alhamdulillah. Lancar Pak Riko? Alhamdulillah tadi lancar Bu Dewi. Bagaimana perasaan Pak Riko setelah melakukan coaching tadi? Tentunya perasaan saya senang ya Bu Dewi ya, karena saya bisa memotivasi diri saya, kemudian saya bisa
sharing bersama Ibu Indah dan coaching tersebut dan menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Indah ada. Ya, jelaskan di Pak Ya. tadi untuk coachingnya. Untuk coaching tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur kita ya, bagaimana untuk apa sih kalau ditanya identifikasi rencana tadi yang disampaikan ya untuk coaching tadi. Bagus sekali Pak Riko tadi sama Bu Linda, memang saya amati kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita ya semuanya. Ini tadi untuk tujuan tadi untuk mengidentifikasi itu yang saya amati itu tadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dilaksanakan Pak Riko. Ya Bu Dewi, tadi saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Linda sesuai dengan alur kita dan menggali pertanyaan tersebut sehingga Ibu Linda dapat menemukan solusi sesuai dengan prinsip coaching itu. Ya Pak Riko, berdasarkan tadi coaching yang baru dilaksanakan itu kompetensi yang apa yang ingin dikembangkan nanti Bapak? Yang perlu saya kembangkan yaitu dengan prinsip coaching alur kita ya Bu, yang lebih baik lagi Bu, seperti itu. Pertama mendengarkan yang baik dan membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, tadi untuk coaching yang sudah dilaksanakan sudah baik dalam dunia kedepannya biar kita nanti baik lagi. Terima kasih, sangat semangat sekali ya Pak Riko tadi. Terima kasih ya Bu ya atas motivasi dari Bu Dewi. Sama-sama Pak Riko. Ini dulu Pak Riko. Terima kasih ya untuk dan ini sama Ibu Pak Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi.